Seringkali pendukung-pendukung si Chong ini ngomong begini sama aku. Hey, lu gak usah ngurusin hidup orang, urus diri lu sendiri katanya. Hey, dia itu artis. Ih, gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Ngomong begini. Netizen, acara live guncang 8,8 skala Richter di tanggal 4 Agustus bersama Sarkawi in the gang. Jadi buat orang netizen ya kan, semoga terguncang live-nya nanti seperti hati Mpok Neti yang selalu terguncang. Oke guys, netizen beraksi. Cek itu. Kembali lagi di MBG. Makan nih bacot gue. Ruben Onsu bantah idap 3 huruf hasil tab lab non reaktif. Disclaimer, gue cuman ngebacain atau ngerangkumin berita yang sudah beredar di dunia maya dan digital buat warga-warga gue tersayang yang mager baca. Cekidot. Ini pada kumpul ya. Gue terheran-heran nih ya, kok sekarang ya setiap ada konflik rumah tangga ya, ujung-ujungnya malah isu penyakit yang dilempar ke publik ya. Jadi nih Ruben Onsu ya akhirnya angkat bicara setelah namanya diseret-seret dengan isu 3 huruf itu tuh ya. Lewat pengacaranya Ruben nunjukin hasil tes laboratorium yang dilakukan 25 Juli 2026. Hasilnya non reaktif alias negatif 3 huruf. Yang bikin menarik justru bukan hasil tesnya tapi pertanyaannya. Kenapa isu ini bisa sampai muncul? Siapa yang pertama kali melempar narasi itu ke ruang publik? Ya karena sekali lagi isu kesehatan viral, meski belakangan dibantah, jejak digitalnya itu udah telanjur kemana-mana. Ya pengacara Ruben bilang awalnya Ruben bahkan nggak mau tes. Alasannya simple, yang nuduh seharusnya yang membuktikan. Tapi akhirnya dia tetap menjalani pemeriksaan supaya ada bukti medis yang jelas sekaligus menepis spekulasi yang makin liar. Nah kalau ngikutin drama ini nih dari awal, konflik Ruben dan Sarwenda sekarang udah jauh bergeser. Bukan lagi cuma soal perceraian atau hak asuh anak aja nih ya. Sekarang publik disuguhin dugaan perselingkuhan, bocornya chat sampai isu kesehatan yang akhirnya harus dijawab pakai hasil laboratorium. Paling kasihan siapa nih ya? Publik, karena setiap hari dijejelin potongan-potongan cerita nih, bikin orang langsung menghakimi sebelum semua tahu fakta-fakta yang benar terbuka tuh seperti apa. Sekarang bolanya nih ada di pihak-pihak yang sebelumnya menggiring isu tersebut. Karena kalau bukti medis sudah bicara, pertanyaannya tinggal satu. Apa itu? Drama ini bakal selesai atau justru masih ada kartu lain yang belum terbuka? Nah, coba deh itu ya warga-warga, tulis deh tuh di kolom komentar ya. Tapi ingat ya, untuk anggota DPR dan Sarjos ya, opini boleh, asumsi boleh, tapi tetap ya harus dengan kata-kata sopan. Seringkali pendukung-pendukung si Chong ini ngomong begini sama aku. Hey, lu gak usah ngurusin hidup orang, urus diri lu sendiri katanya. Hey, dia itu artis. Wajar kalau netizen ngurusin ya. Kalau tidak mau diurusin sama netizen, jangan jadi artis. Lagian dia yang mengumbar-umbarkan masalah rumah tangganya di media sosial ataupun di media ya. Wajar kalau digoreng-goreng netizen. Salah sendiri, ngapain diumbarkan masalahnya di media sosial? Kalau masalahmu tidak mau diurusi sama netizen atau orang lain, jangan pernah kau umbarkan masalah pribadimu, masalah rumah tanggamu di media sosial. Paham? Dasar bodoh. Ingat, jangan pernah mengurusi rumah tangga orang. Jangan pernah ikut campur masalah orang ya. Selagi itu bukan urusanmu, diam. Heran deh, terlalu sibuk ngurusin hidup orang. Emang lu dapat apa kalau ngurusin hidup orang, ha? Dapat apa? Hah? Gue juga kan ngurusin hidup si Chong. Ih, gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Rasanya. Nah gue tanya, lu si Onyo sekolah
Pernah gak lo ngantor? Yang ada lu kesel mulu sama Onyo. Jadi bukan ribut gara-gara Onyo. Anak bisa jadi tantrum. Iya, gara-gara siapa pembisiknya? Hah? Gara-gara siapa pembisiknya? Begitu. Maksudnya. Ngakak deh pokoknya. Yang di chat itu, ya. Dia kalau chat itu selalu ngedonder keras. Begitu, pokoknya lu harus ngomong iya. Intinya, lu makan kan. Nggak makan kan. Diladenin terus, begitu terus bunyinya. Ya, begitu terus bunyinya. Kalau diladenin terus. Ya, dah. Nggak suka banget hidupnya damai. Diturutin, gue udah bilang ini kesalahan gue terbesar. Dari dulu gue iya-iyain aja dia. Iya. Bahas selingkuh. Nah, berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh, udah cerai juga yang dibahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, gue diem. Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah? Gue 11 tahun diem aja ke lu. Lu ngomong gue pergi ninggalin rumah, lu 3 kali ninggalin rumah. Hah? Pokoknya mau salah mau bener harus gue minta maaf. Jadi kalau ada yang ngomong kenapa lu minta maaf, ya wajib untuk mengalah. Ternyata maaf itu jadi senjata dia sekarang. Oh, nggak bisa deh. Enggak. Buzzer-buzzer, tolong dengerin saya ya. Apa yang saya sampaikan ke media itu adalah kajian dan analisa saya sesuai dengan apa yang saya tahu gitu. Jadi kalau misalkan saya berpendapat, boleh dong berpendapat. Tapi kan ternyata pendapat saya sama dengan banyak orang gitu loh. Yaitu pertanyaan-pertanyaan dari Densu itu jawabannya nggak nyambung gitu loh. Jadi kalian para buzzer nggak boleh marah-marah. Lebih baik kalau kamu beneran pinter. Makanya saya tanya sekolahnya sampai mana gitu loh. Kalau tahu sekolahnya sampai mana kan kita bisa mengukur nih tingkat kecerdasannya, ya kan? Artinya kalau ngomongnya tidak sesuai atau tidak apa ya istilahnya tidak sinkron, tidak jelas, ya bisa dimaklumi kan gitu ya. Namun sekarang kalau kita melihat dan mengkaji, jika orang ditanya dan jawabannya berbeda, itu ada 3 hal nih. Pertama, dia mungkin grogi, ya kan? Kedua, dia banyak menutupi gitu, banyak menutupi segala sesuatu yang ada ya tidak sesuai dengan kenyataan dan makanya dia berbohong gitu. Untuk menutupi kebohongannya tersebut dia harus hati-hati. Oleh karena itu dia suka menghindar jawabannya. Itu ya yang kedua. Dan yang ketiga adalah konteksnya yang tidak jelas. Artinya Densu bertanyanya tidak jelas. Menurut saya sangat jelas dan clear ya. Nah, tapi jawabannya
kemana-mana gitu ya, tidak to the point gitu loh. Dia mungkin berusaha untuk diplomasi tapi salah gitu ya. Bener gak sih guys? Coba kita diskusi di sini supaya clear dan saya tidak dihujat gitu loh. Dihujatnya hati-hati saya mas. Susah juga ya ngomongin dan berkomentar atau menanggapi orang-orang yang mohon maaf ini setelah dicek nih oleh cyber ya. Kalian itu satu, para pembantu atau ART yang pengangguran, gak ada majikannya, kalian main HP terus, oke? Kedua, kalian itu imigran di luar sana. Nggak tahu imigran gelap atau apa nih. Saya nggak tahu nih, entah harus dicek lagi nih gitu ya kan. Kalian ada di luar negeri gitu, emang nggak bisa dilacak? Bisa, ini buktinya bisa ya kan. Jadi hati-hati, apalagi ini hubungannya dengan artis besar. Hati-hati kalau sampai salah ngomong kalian kena ya. Saya juga nggak akan tinggal diam, oke? Jangan macam-macam. Coba kita diskusi di sini supaya clear dan saya tidak dihujat, ya kan guys? Salam Rita Gading.